Shalom sahabat Rema yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Kiranya damai sejahtera dan sukacita ilahi selalu ada dalam hati dan hidup kita, sehingga nama Yesus selalu dipuji dan dimuliakan. Baik sahabat, mari tenangkan hati untuk menghampiri Tuhan sebelum masuk ke perenungan. Mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami juga saat ini, kesempatan yang indah dan berharga untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat ilahi-Mu ya Bapa, agar kami bisa mengerti akan maksud-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teks firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam Rema saat ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sahabat Rema, seiring dengan perkembangan zaman, nampaknya budaya mengalah kelihatan semakin memudar. Alkitab juga menyatakan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri. Semakin ketatnya persaingan di segala bidang kehidupan akan membuat orang yang mengalah semakin sedikit, karena dengan mengalah maka akan berpotensi besar kepada kerugian. Hal tersebutlah yang menjadikan seseorang semakin sulit untuk mengalah. Apakah kita termasuk dalam golongan orang yang sulit untuk mengalah? Sebagai orang percaya, semestinya tidak demikian. Sebagaimana ayat perenungan dalam Rema saat ini, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hal ini memang tidaklah mudah untuk dilakukan. Kisah Abram dan Lot dapat dijadikan contoh untuk hal mengalah. Berawal ketika para gembala dari Abram dan Lot yang berkelahi memperebutkan tanah untuk menggembalakan ternak mereka. Untuk menghindari perkelahian, Abram dengan kerendahan hati mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu daerah yang dianggap baik menurutnya. Lot pun memilih lembah Yordan yang terlihat sangat baik. Abram menerima keputusan Lot dan ia pun mengalah dengan menetap di bagian lainnya, yaitu di tanah Kanaan. Namun pada akhirnya tempat yang dipilih oleh Lot dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu Sodom dan Gomora. Secara kasat mata, Abram hanya mendapat tanah sisa dan terlihat tidak sebaik lembah Yordan yang banyak airnya. Tetapi Abram rela untuk mengalah demi menjauhi pertengkaran yang ada. Dan pada akhirnya terlihat bahwa justru Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abram. Tindakan Abram inilah yang disebut mengalah untuk menang. Sahabat Rema, mungkin kita tidak menyadari bahwa dengan tidak mau mengalah, sebenarnya kita telah kalah oleh tipu muslihat iblis. Karena mementingkan diri sendiri, pada akhirnya akan terjadi perselisihan, kekacauan, dan perseteruan. Saat itulah iblis yang menjadi pemenang, kita menjadi pihak yang kalah. Jika saat ini kita masih beranggapan bahwa dengan mengalah berarti kita kalah, maka kita salah. Justru dengan mengalah, kitalah pemenang yang sesungguhnya. Karena untuk mengalah dan menjadi pendamai itu sulit. Dibutuhkan kerendahan hati, dan pastinya selalu ada upah untuk orang yang rendah hati seperti Abram yang diberkati Tuhan. Ingatlah sahabat, bahwa saat kita mengalah, maka saat itu juga kita telah merubah keadaan menjadi lebih baik. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, berikanlah kami kerendahan hati sehingga kami dapat belajar untuk mengalah. Bantulah kami untuk menanggalkan dan meninggalkan ego kami agar nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Amin.
Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan saat ini. Jangan lupa untuk menjadi penyalur berkat dengan berbagi kasih dan kebaikan Tuhan yang telah didapatkan melalui Rema. Jika Tuhan berkenan, maka kita akan kembali bersama pada Rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat sahabat. Kasih, kuasa dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada bagi kita. Shalom.